Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang mengenai halaman website untuk sekolah atau madrasah. Di sini saya membuat sebuah website untuk madrasah dengan menggunakan tema Kempo. Di sini saya menggunakan WordPress untuk mendesain halaman membuat website. Di sini saya menggunakan tema yaitu tema Kempo di sini. Jadi tema Kempo ini saya dapat diberikan oleh master trainer saya ketika saya mengikuti pelatihan desain web. Dan ini temanya ini sangat luar biasa di sini. Baiklah, saya akan tunjukkan bagaimana tampilan dari website yang dibuat oleh dengan menggunakan tema Kempo ini. Kita langsung saja masuk ke alamat websitenya. Di sini alamat websitenya ini di https://mts.mji.sj.id. Jadi ini domainnya ini mji.sj.id. MTS ini subdomainnya. MJI ini merupakan kependekan dari Madrasah Jamiah Islamiyah. Ini saya gunakan .sj.id karena untuk lembaga sekolah atau madrasah. Nah, di sini saya membuat beberapa menu di sini. Jadi ada home, profile, info, pustaka, aplikasi, PTSP, dan donasi. Jadi fungsi website ini terdiri dari beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai sumber informasi mengenai fungsi pertama yaitu sebagai tempat informasi, sumber informasi tentang madrasah kita. Di sini misalnya terdapat visi misi, kemudian ada sejarah madrasah, struktur organisasi, guru, kemudian ada profil kepala, dan seterusnya. Jadi kalau untuk akreditasi, kita tidak perlu repot-repot untuk memberikan data kepada asesor, karena di dalam website ini kita bisa upload berbagai informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak, misalnya saja untuk akreditasi sekolah atau madrasah. Itu yang pertama, fungsi pertama yaitu untuk sebagai sumber informasi dari madrasah itu sendiri atau sekolah itu sendiri. Yang kedua, fungsi yang kedua yaitu untuk menampilkan atau menyajikan berita-berita, atau bisa juga sebagai blog tentang kegiatan-kegiatan atau artikel yang ditulis oleh guru dan siswa atau juga tenaga pendidikan. Di sini ada berita di sini. Ada berita. Jadi berita ini terdiri dari misalnya di sini PPDB, info kurikulum kesiswaan, info madrasah, atau list berita. Di sini misalnya kita lihat di info kurikulum. Nah, ini bisa kita lihat seputar kurikulum di sini. Berita-berita tentang kurikulum. Atau kita juga bisa membuat blog. Seperti ini, karena di bagian
halaman utamanya ini terdapat blog insights, atau di sini kita bisa menampilkan tulisan-tulisan dari kepala sekolah, dari guru, dari tenaga pendidikan, atau juga siswa yang akan mengirim tulisannya di website ini. Kita bisa tampilkan di sini. Itu fungsi yang kedua. Jadi fungsi yang kedua itu sebagai tempat untuk memberikan informasi dan juga untuk tempat menampung tulisan atau karya yang berupa tulisan dari sivitas akademi yang ada di sekolah atau di madrasah kita. Selanjutnya yang fungsi yang ketiga yaitu sebagai sumber bacaan atau sumber pustaka. Misalnya di sini saya menyediakan sebuah menu pustaka sini. Di sini ada BSE Guru, buku standar elektronik yang digunakan untuk guru untuk mengajar. Kemudian ada misalnya di sini BSE Siswa. Di sini jaringannya sedikit bermasalah, ini agak lambat. Nah, di sini ini sebagai tempat kita untuk menyimpan berbagai buku atau bacaan, terutama yang berhubungan dengan buku bacaan siswa atau guru. Soalnya di sini buku BSE siswa kelas 7. Nah, supaya tidak terlalu memakai ruang atau space dari hosting yang kita sewa, kita bisa menempatkannya di dalam Google Drive. Cukup linknya saja yang kita kopikan di page-nya dari BSE ini. Kita bisa lihat sini kalau saya klik, soalnya saya akan mengklik di bagian buku BSE kelas 8. Ini saya letakkan di Google Drive. Jadi Google Drive ini kan kalau yang dengan domainnya belajar.id atau Google Workspace for Education, seperti kalau di Kemenang itu kan misalnya dengan domain @madrasah.kemenang.go.id, itu kapasitasnya unlimited. Jadi kita bisa mengupload berbagai file tanpa ada batasan. Seperti sini yang BSE kelas 9 saya juga letakkan di dalam Google Drive. Seperti ini buku-bukunya. Jadi siswa dengan mengunjungi website kita, mereka bisa mengakses berbagai buku pelajaran dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Karena ini adalah websitenya tingkat MTS atau SMP. Kemudian kita juga bisa menaruh atau menempatkan buku lainnya. Misalnya di sini koleksi e-book atau buku digital. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah buku-buku yang saya upload, yang saya peroleh dari Google. Saya cari ini, saya searching di Google. Kita bisa letakkan di sini buku-buku yang bermanfaat untuk belajar. Ini koleksinya masih sedikit. Selanjutnya itu fungsi yang ketiga. Jadi fungsi yang pertama itu sebagai sumber informasi dari sekolah. Yang kemudian fungsi yang kedua sebagai tempat meletakkan atau sebagai tempat untuk postingan berita atau juga tulisan dari para guru dan siswa. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai media atau tempat kita menempatkan buku-buku atau sumber belajar. Fungsi yang keempat yang berikutnya adalah untuk pelayanan. Fungsi pelayanan kepada guru,
kepada tenaga pendidikan dan juga siswa. Seperti ini, misalnya di sini saya buat sebuah menu PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Jadi di sini misalnya ada pelayanan, misalnya di sini data kependidikan dan administrasi lainnya. Misalnya saya klik di sini. Nah, di sini di tahun pelajaran 2021 saya upload data-data ini di website. Untuk apa ini saya letak di sini? Ini adalah untuk mempermudah akses berbagai data yang dibutuhkan oleh guru, siswa, dan juga mungkin pihak-pihak terkait. Karena ini saya buat, saya sering sekali diminta data, misalnya dari puskesmas atau juga dari instansi di atas kita, seperti kantor Kementerian Agama. Misalnya data siswa, misalnya data siswa per kelas. Di sini datanya saya letakkan di Google Drive dan linknya saya kopikan di dalam page, di dalam halaman ini. Misalnya seperti ini profil. Nah, profil ini lengkap. Jadi kalau yayasan atau kantor Kementerian Agama minta data, kita cukup minta mereka untuk akses ke alamat website kita. Jadi ini meringankan beban pekerjaan kita. Jadi sini lengkap data-datanya ini. Begitu juga misalnya untuk data siswa, kita upload di Google Drive, kemudian linknya kita copy di dalam page. Seperti ini. Jadi kalau mereka klik, maka data siswa itu lengkap, mulai dari NIS, NIK, nama, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Kemudian misalnya lagi soal KSM, misalnya sini soal KSM tahun 2021, kita bisa klik untuk kita bisa upload, dan kemudian linknya kita kopikan ke dalam page. Maka di sini siswa bisa belajar soal-soal KSM. Mereka tinggal buka website dan mengklik di bagian menunya. Begitu juga untuk raport digital. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot mengarsipkan raport. Kita cukup upload di Google Drive, kemudian linknya kita kopikan. Untuk pengarsipan sebagai sumber informasi pelayanan siswa dan guru. Itu fungsi yang keempat. Lainnya fungsi yang kelima adalah sebagai pintu untuk berbagai aplikasi lainnya. Jadi seringkali kita itu lupa alamat aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan ketika kita sebagai guru. Tentunya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan. Misalnya Simpatika misalnya. Kita cukup buat menu di sini. Kemudian kita buat submenu, dan di dalam submenu itu kita kopikan link dari aplikasi tersebut. Seperti ini. Maka dia akan menuju ke Simpatika. Jadi Bapak Ibu guru di dalam sekolah itu tidak perlu lagi menghafal alamat-alamat dari aplikasi. Misalnya tentang e-learning, cukup kita buat di submenunya e-learning. Kita bisa buka di sini. E-learning. Masuk dia ke aplikasi e-learning. Dan begitu juga untuk yang website yang berhubungan dengan guru dengan madrasah. Misalnya website Kemenak sebagai naungan dari madrasah, sebagai tempat bernaung. Seperti ini. Kita tidak perlu lagi menghafal alamat dari Kemenak ini, website, nama websitenya. Jadi ini fungsi yang kelima ini sebagai
uh, pintu menuju ke website atau aplikasi lainnya seperti ini. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah tempat untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak tertentu yang ingin berpartisipasi di pendidikan untuk membantu lembaga atau madrasah kita atau sekolah kita. Jadi di sini kita buat sebuah menu namanya donasi. Nah, melalui menu donasi ini mereka bisa mungkin bagi yang mempunyai kelebihan rezeki untuk beramal jariah di bidang pendidikan, mereka bisa menyumbang ke madrasah kita. Kita bisa berikan informasi tentang nomor rekening. Kemudian kita juga bisa membuatkan sebuah form, Google Form, untuk supaya bisa mengkonfirmasi sumbangan yang mereka berikan. Jadi sini ada amal email, kemudian nama, instansinya, nomor yang bisa dihubungi, kemudian sini bukti transfer kepada Bapak Ibu atau saudara-saudara yang ada kelebihan rezeki. Kalau mau berdonasi ke MTS Jamiah Islamiyah, kami sangat berterima kasih dan akan mengelola bantuan yang Bapak Ibu salurkan dengan penuh tanggung jawab dan menyalurkan dengan sebenar-benarnya. Inilah kira-kira gambaran umum dari halaman website untuk madrasah atau sekolah. Dan kami juga bersedia atau menerima order bagi sekolah-sekolah yang akan membuat website, baik itu menggunakan WordPress atau juga bisa mendesain dengan menggunakan Wix. Jadi kalau WordPress ini kita harus pesan domain dan juga hosting. Tapi kalau mau yang versi murah, ini versi yang versi ekonomis, kita bisa menggunakan Wix. Wix ini kita gratis ini, tinggal bayar jasa pembuatannya saja ini. Dan untuk ininya untuk nama, kita bisa menggunakan SID. Jadi namanya bisa tidak terlalu panjang seperti ini. Saya ini misalnya untuk usaha saya beri nama Unique Media. Ini malah lebih simpel ini. Jadi kita tidak pakai HTTPS lagi ini. Cukup ketikkan s.id/unique media. Maka dia akan menuju ke alamat dari websitenya yang ada di Wix. Jadi alamat sebenarnya itu seperti ini. https://aprilhasbi.wixsite.com/unique-media. Nah, kita bisa menggunakan SID ini supaya tidak panjang alamatnya ini. Jadi ini saya coba buka ini. Saya coba buka seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari halaman web yang dibuat menggunakan Wix. Ini baru saya buat ini. Isinya juga masih isi dari Wix, sebelum saya rubah. Saya baru rubah sedikit. Ini untuk website usaha saya yang bergerak di bidang fotokopi sini ya, cuci cetak foto, juga usaha-usaha lainnya yang berhubungan dengan percetakan, misalnya buat banner, buat poster, kalender, undangan dan lain sebagainya. Ini saya buat menggunakan Wix karena lebih cepat buatnya, gratis, dan yang paling penting itu gratis. Mungkin ini dulu untuk video saya kali ini. Semoga video ini memberikan tambahan informasi dan bermanfaat
bagi kita semua, khususnya dalam ilmu teknologi informasi ini seputar website. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.